Yang ketiga itu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Karena kenapa? Kita tidak boleh modal nekat kalau buka usaha ayam petelur. Dikarenakan begini, apabila terserang penyakit, nanti terkena penyakit kita tidak tahu menangani, alhasil dia akan drop dan akan mati. Disitulah kerugian terbesar peternak adalah saat ayam terserang penyakit. Jadi kita harus belajar dulu sebelum membuka usaha ayam ini. Ini ada telur satu yang belum terambil. Ini masih hangat, baru keluar. Jadi proses bertelurnya tuh begini ya teman-teman ya. Ini seumpama dia bertelur dan dia jatuh, gitu. Dia otomatis jatuh. Apabila dia sudah bertelur, dia jatuh. Tidak akan jatuh ke tanah. Berbeda dengan kandang saya yang kemarin aku live, itu terbuat dari besi ya, galvanis. Kali ini dia terbuat dari kayu. KFC kau supply juga bang? Oh tidak, KFC itu ayamnya bukan ini bro. KFC itu ayamnya ayam broiler, sedangkan ini ayam petelur. Ayam broiler itu yang warna putih atau biasa disebut dengan ayam potong. Nah itu yang biasa disuplai di KFC. Kalau ini bukan disuplai di KFC. Ini yang dipanen bukan dagingnya tapi telurnya. Jadi gitu. Dari 1.200 ekor serta kandang luar dan kandang baterai berapa bos? Ini kurang lebih, ini menghabiskan biaya kurang lebih 200 juta. Ini di luar ini ya, lokasi tanah ya, tanahnya. Jadi untuk modal awalnya ini adalah 200 juta. Nah, 200 juta ini ya, 200 juta apabila harga telur bagus 1 tahun dia sudah bisa kembali. Sedangkan masa hidup ayam itu adalah 2 tahun. Jadi gitu. Di periode kedua atau di tahun ketiga, kan tahun ketiga ini ayam harus diafkir atau diganti. Kita sudah tidak membuat kandang lagi, hanya mengisi bibit saja. Jadi gitu. Kenapa nggak diumbar? Kan lebih bagus. Jadi standar peternakan begini. Kenapa ayam ini tidak diumbar? Jadi alasannya ini perawatannya lebih mudah apabila ditaruh di kandang baterai ini. Karena kalau diumbar itu kalau ada satu ayam yang sakit, kita tidak tahu mana yang sakit. Takutnya itu ayam sakit, kita tidak bisa menanganinya karena tidak tahu mana ayam yang sakit. Alhasil malah menular ke teman-teman yang lainnya. Kalau begini kan mudah. Contoh kalau ini sakit, oh ini sakit, tinggal dikeluarin, kita obatin. Jadi apabila ayam sakit itu tidak harus dipotong ya teman-teman sini. Itu kalau ayam sakit ya kita harus obatin, harus diobatin. Nah, kalau sakitnya baru 1-2 ekor, kita tanganinya 1-2 ekor. Tapi kalau sudah rata-rata sakit, semua harus kita tanganinya. Biasanya dengan cara apa? Itu biasa dengan cara injek, suntik. Tergantung obatnya, tergantung dari sakitnya dia atau penyakitnya dia, atau dengan cara diminum. Jadi obatnya bisa ditaruh di dalam wadah air minum ini. Jadi begitu teman-teman. Ayam petelur bisa dikonsumsi nggak bang dagingnya? Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Hanya ini biasa dikonsumsi apabila dia sudah tidak berproduksi lagi. Apabila dia sudah tidak berproduksi, dia itu akan dijadikan ayam pedaging. Jadi begitu. Akan dipotong dijadikan ayam pedaging. Bisa. Semua ayam bisa dikonsumsi kecuali ayam kampus ya. Bercanda.
Berapa ribu itu bang? Daerah mana itu? Dari Indra Putri Puspitasa. Ini 1.200 ekor. Ada di Kabupaten Sulawesi Selatan. Terbalik. Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran per bulan berapa bang? Pengeluarannya ya. Karena di sini saya hitung profitnya per bulan. Ini kan bukan punya saya ya. Ini punya teman. Jadi dia biasa keuntungannya ini per bulan itu minimal itu 12 juta. Minimal dia 12 juta. Kalau harga telur lagi murah. Tapi kalau harga telur lagi mahal, itu bisa sampai 15 juta. Pengeluarannya berapa? Itu biasanya itu tadi 12 atau 15 juta itu adalah keuntungan bersihnya. Jadi pengeluarannya itu ada sekitar di angka 50% dari hasil tadi. Berarti sekitar 15 juta juga. Contoh. Ini dia satu bulannya mendapatkan 30 juta. Satu bulan mendapatkan 30 juta. 50% untuk biaya hidup ayam, 50% untuk peternak. Jadi begitu. Berapa gajinya Om? Oh, saya bukan pekerja Om. Oke, kotorannya kemana? Jadi kotorannya masih tetap di bawah itu ya, kotorannya. Jadi kotorannya itu rutin dibersihkan setiap minggu. Kotorannya rutin dibersihkan setiap minggu sama pemiliknya, itu dikeluarkan. Itu setelah dibersihkan nanti akan dikeringkan. Setelah dikeringkan itu akan dikasih masuk di dalam karung. Setelah dimasukkan dalam karung, kotorannya nanti akan dijual. Biasa pembelinya adalah petani merica dan petani jagung manis. Itu fungsinya buat pupuk organik. Jadi ini kotoran ayam ini sangat bagus buat pupuk organik tanaman. Makanya kotorannya laku juga. Jadi telurnya laku, kotorannya laku, ayamnya pun laku. Bang, itu di kandang aja nggak ada waktu keluar? Iya, nggak ada. Jadi selama hidupnya dia ada di kandang, kecuali sudah masa akhir dia baru keluar. Jadi dia tetap di kandang aja. Karena begini ya teman-teman, ayam petelur ini dia tidak boleh terlalu banyak bergerak. Karena dia kalau terlalu banyak bergerak, dia akan banyak mengeluarkan karbohidrat. Berarti kalau dia mengeluarkan karbohidrat, otomatis makannya akan lebih banyak. Jadi kalau makannya lebih banyak, pengeluaran lebih banyak. Kalau makannya tidak seimbang, ayamnya juga itu malas bertelur. Jadi fungsinya diberikan di kandang baterai ini supaya dia tidak terlalu banyak bergerak, makanannya tercukupi. Telur ayamnya sudah ada penadah atau harus dipasarkan ke kios dari Diat. Jadi kalau masalah pemasarannya itu kita tidak perlu khawatir ya teman-teman ya. Tidak perlu khawatir. Karena apa? Itu telur itu salah satu bahan pokok makanan. Jadi bahan pokok. Jadi semua orang itu konsumsi telur. Semua orang itu konsumsi telur. Hanya saja ada masanya telur itu mahal dan murah. Jadi gitu. Masanya mahal itu biasa terjadi di bulan 12 menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu lalu pada saat bulan Ramadan seperti saat ini dan menjelang Idul Fitri dan pada saat Maulid Nabi. Yang keempat itu bulan dimana saat musim perkawinan. Perkawinan manusia ya, yang saya maksud ya. Jadi gitu. Di situ harga telur sangat melonjak tinggi. Bang, dikasih air nggak ayamnya? Iya, ayamnya dikasih air. Ini penampungan airnya.
Dan ini tempat air ya teman-teman ya. Jadi ini tempat airnya, air minumnya. Ini tempat makannya, ini tempat makannya ayam di atas, ini tempat telurnya, dan ini tempat telurnya untuk ayam yang di bawah. Jadi gitu. Buset, rame banget. Iya, rame. Karena ini kapasitas 1.200 ekor. Dalam satu hari kurang lebih dapat berapa butir? Kurang lebih ini ada kurang lebih 1.200 ekor. Itu kurang lebih seharinya minimal 1.000 butir. 1.000 butir. Jadi ini telurnya ya. Nih. Jadi kalau di daerah kami teman-teman, daerah Sulawesi Selatan, dia jual telurnya itu bukan per kilo, tapi per apa ini, per rak atau per RT. Ini isinya satu rak atau satu papan, dia 30 butir. Ya 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5. Jadi isinya per papan itu 30 butir. Jadi kami jualnya itu per 30 butir atau per satu papan, tidak dijual per kilo. Itu untuk di daerah kami. Nah. Oke. Jadi harga per papan ini untuk saat ini harganya 40.000. 40.000 per 30 butir. Per 30 butir itu atau per papan ini beratnya kurang lebih 1,9 kilo. Ini per satu papan. Jadi gitu teman-teman. Kami tidak jual per kilo, tapi kami jualnya per 30 butir. Bang, cara tahu ayam sakit atau sehat gimana? Itu dari aktivitasnya ya. Dari aktivitasnya. Jadi kalau ayamnya jenggernya ini merah merona, dia aktif, nah itu berarti sehat ya. Tapi kalau jenggernya pucat lalu dia tidak aktif, itu sudah dipastikan ayamnya lagi sakit. Jadi gitu. Jadi ciri-ciri utamanya itu adalah pada jenggernya. Kalau jenggernya merah berarti ayamnya sehat. Tapi kalau jenggernya berwarna putih atau berwarna biru, itu berarti menandakan ayam tersebut sedang kurang enak badan. Jadi untuk pakan di sini teman-teman, untuk pakannya kita menggunakan itu pakan racikan. Kami tidak membeli pakan jadi, tapi kami membeli pakan racikan. Itu pakan racikan itu meliputi ada jagung giling, ada katul atau dedak, ada konsentrat. Konsentratnya itu dari PT Java, ini bukan endorse, itu mereknya ML. Jadi gitu, kami menggunakan pakan racikan karena bisa meminimalisir pengeluaran apabila kita menggunakan pakan racikan. Oke, kembali lagi masalah modal. Untuk masalah modalnya itu modal awal itu kurang lebih kalau di daerah saya itu 150.000 per ekor. Itu 150.000 itu sudah meliputi bibit ayam, kandang baterai, ini kandang baterai ya, ini namanya kandang baterai, dan kandang luar, ini namanya kandang luar. Nah, serta vaksinasi pakan pertama dan obat-obatan sampai dia siap bertelur itu adalah di angka 150.000. Itu kurang lebih begitu. Jadi kalau teman-teman punya modal 15 juta berarti hanya bisa mendirikan kurang lebih 100 ekor. Kalau 1000 ekor berarti teman-teman perlu modal 150 juta. Jadi kurang lebih begitu. Kayak paduan suara. Oh iya, jadi ini ya teman-teman. Ini ayamnya lagi berisik karena dia belum diberikan makan. Nanti kalau sudah diberikan makan, dia diam. Ini kan belum jamnya makan, masih 30 menit lagi lah dia baru diberikan makan. Jadi makannya ini ayam sehari dia 2 kali ya teman-teman.
sehari 2 kali, itu di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari itu dia diberikan makan jam 6 pagi, dan di siang hari itu diberikan makan jam 2 siang. Ini ada standarnya juga, jadi tidak asal diberikan makan. Satu ekor ayam ini dia jatahnya 115 gram. Satu ekor ayam ini jatah makannya sehari 115 gram. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena itu apabila lebih dan kurang itu akan ada efek pada kesehatan ayamnya. Butuh karyawan nggak? Nggak butuh. Omset bersih sebulan itu berapa? Omset bersihnya untuk saat ini kan omsetnya itu tergantung dari harga telur. Kalau untuk saat ini omset bersihnya di 1.200 ekor kurang lebih 12 juta per bulan. Bisa mencapai 15 juta asal harga telur melonjak. Tapi insya Allah nanti ini omsetnya akan tinggi pada saat menjelang Idul Fitri ya, karena masyarakat pasti sudah membutuhkan telur buat bikin jajanan. Bang, penanganan ayam sakit gimana? Tergantung bagaimana penanganannya. Yang pasti apabila ayamnya sakit, kita harus dikeluarkan dari kandangnya, jangan jangan dicampur dengan teman-temannya. Contohnya seperti ini. Dia dipisahkan sama teman-temannya supaya sakitnya tidak menular ke yang lain. Setelah itu kita berikan obatan tergantung apa sakitnya dia. Biasanya kami kalau baru 1-2 ekor yang sakit, kita gunakan itu adalah obat herbal. Obat herbalnya itu meliputi bawang putih, jahe, kunyit, daun pepaya. Itu kita haluskan ya, mau di blender atau diparut sembarang. Setelah itu kita berikan airnya itu kita minumkan ke ayamnya pagi sama sore hari. Nanti 3 hari itu sudah sembuh. Jadi untuk bertelurnya ini ayam, jadi sehari cukup sekali saja ya. Sehari dia cukup sekali saja bertelurnya. Itu sudah sangat kategori ayam sehat. Tetapi dalam 1.200 ekor ini tidak mesti perharinya itu bertelur 1.200. Kadang hanya 1.000 ekor, kadang hanya 1.100 ekor, atau kadang hanya 950 ekor. Itu tergantung dari kesehatan ayamnya. Kalau ayamnya lagi sehat, ya pasti kalau ayamnya lagi sehat pasti telurnya dia akan naik. Jadi itu telurnya itu tergantung dari kesehatan ayamnya. Proses kawinnya bagaimana? Dari Via Love. Jadi ayamnya ini tidak kawin ya, Mbak. Ayamnya tidak kawin karena penjelasannya begini. Semua ayam betina kecuali ayam kampus dapat bertelur meskipun tanpa pejantan, asalkan dia umurnya cukup, pakanannya cukup, vitaminnya cukup, mineralnya cukup. Jadi gitu. Jadi meskipun tanpa pejantan dia dapat bertelur. Hanya saja telurnya yang dihasilkan dia tidak bisa ditetaskan. Kalau kita ingin menetaskan ini telur, ayamnya harus dikawinkan dengan pejantan. Jadi begitu. Ayam kampus bagaimana, Bang? Saya juga kurang tahu, Bang. Coba cari aja di kampus, Bang. Di sini tidak ada kampus, soalnya saya tinggalnya di pelosok desa. Bang, ayamnya sudah tidak bertelur lagi dalam jangka berapa bulan? Raja Putra 22. Jadi
ayam ini biasa tidak dapat bertelur atau produksinya sudah mulai berkurang itu pada saat umur 80 minggu sampai 100 minggu, kurang lebih 2 tahunan. Jadi gitu. Ketika sudah produksinya sudah turun, maka kita mesti mengganti ayam yang baru. Ya. Itu teman-teman ya. Bagaimana minumnya ini? Ini jadi cara minumnya. Ini kan ada penampungan air itu sana. Itu ada pipa. Set. Nah, di sini ada kerannya. Ini tinggal dibuka. Nah, airnya mengalir. Jadi begitu kurang lebih. Itu cara minumnya dia di sini. Jadi ini ayam di bawah, minumnya di sini. Ayam di atas, minumnya di sini. Jadi satu tempat air minum untuk berdua. Terus kalau sudah 100 minggu dijual kemana ayamnya? Jadi kalau sudah 100 minggu, kita jual ayamnya dalam bentuk daging. Biasanya di sini ada beberapa pengepul, dia siap membeli ayam tua ya, ayam tua yang sudah tidak berproduksi lagi. Itu nanti ayamnya buat dikonsumsi. Jadi gitu. Biasanya itu kami afkir pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru serta Natal. Di situ biasa kebutuhan ayam merah itu sangat tinggi. Jadi gitu. Karena ini ayam apabila sudah dijual dalam bentuk daging, harganya sangat murah. Kurang lebih harganya per kilo itu adalah 20.000 kurang lebih. Telur busuknya berapa hari bang? Oke mantap. Jadi yang perlu teman-teman tahu, telur ayam ini yang baru keluar ya, yang baru keluar dari anunya ayam. Itu yang anunya ayam. Nah, itu dia dapat bertahan kurang lebih 1 bulan. Ini dapat bertahan kurang lebih 1 bulan apabila nih dia tidak terkena air, lalu tidak terkena sinar matahari. Ini kurang lebih dia dapat bertahan 1 bulan, maaf. Ya, jadi tergantung penyimpanan. Telur yang bagus itu apabila itu juragan ayam dari 6.000. Ini ayamnya 6.000 ekor ini. Oke. Lagi live. Oh iya iya. Kuliah online. Oh iya. Anu Pak ini harus dikasih makan. Kalau udah kasih makan udah bertelur dia. Kalau ini telur standar ini. Standar ya. Ya kalau begitu. Iki kita coba belajar. 1.200 ekor itu modalnya kurang lebih 200 juta kurang lebih ya. Tekan nih, kanu mas? Kanu mas? Aku kandang. Oh kanan. Wes makan nih. Wes makan nih. Bos lah ini. Bos kok. Nyato. Oh nyato. Enggak tahu lewat tuh iki. Lah kok lewat kono? Iya. Anggurmu piro duit? Kurma Oh iya kurma yang anggur. 305.000. Nah, bayar kapan nih berfoto? Wes. Itu emang. Adikku masih aku. Iya. Arep mukane wong kerja ya. Oh iya, oke lek. Aku jadi kene, kami dikondok ya anak. 20 ora. Kerja aku. Tapi ra. Ya aku. Wah. Lah aku cuma tak Anu enggak entek nih, Bang. Aku mau. Oke, telur yang sehat.
Jadi kalau telur yang sehat itu apabila dibuka itu dia dia tidak anu nih ya. Kita lihat dari warnanya ini. Warnanya telur yang sehat ini begini loh. Yang coklat. Coklat. Coklat, dia glowing. Tidak seperti saya tidak glowing. Ini kurang vitamin ini. Nah, kalau ini kan agak berwarna pucat. Dia ini tandanya kurang vitamin, tapi masih bisa dikonsumsi. Oh. Cangkangnya enggak bisa. Nah, hanya cangkangnya nggak bisa dikonsumsi. Oke, yo mantap. Jadi gitu. Jadi apabila dibuka, ini kalau dibuka, dipecah, dia tidak encer, tapi dia kental. Kan ada biasa telur kalau dibuka dia encer, itu kurang bagus buat dikonsumsi. Coba dikasih makan. Oh nanti bang, ada waktunya. Anaknya nggak ada ya bang. Anaknya siapa yang dimaksud? Anak ayam atau anak saya? Diperjelas. Itu banyak lalat nggak bang? Iya, ini kebetulan banyak lalat. Karena di daerah sini ini adalah daerah kandang. Jadi lalatnya cukup banyak. Jadi ini lalat di daerah sini dibasmi. Tapi di kandang lain dia tidak dibasmi. Ini kandang, di sana itu kandang. Itu kurang lebih kapasitas 4.000 ekor itu di sana. Sedangkan ini 1.200 ekor. Kalau di sini dia lalatnya dikendalikan, di sana tidak dikendalikan, percuma. Jadi begitu. Biasanya ini lalatnya lagi mati-mati ya. Ini yang racun saya gunakan yang lagi di VT saya, namanya Zhang Pi Zeng. Ini teman-teman yang selalu tanya-tanya apa sih racunnya, apa sih? Nih, Zhang Pi Zeng. Nih, Zhang Pi Zeng. Nah, tulisannya bahasa Inggris semua ini ya. Saya nggak bisa membacanya, maafin teman-teman. Soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gitu. Jadi 1.200 ekor ini pendapatannya kurang lebih 12 juta sampai 15 juta tergantung dari harga telur. Kalau harga telur lagi mahal, ya pendapatannya akan lebih banyak. Ini ayamnya jenis 909. Ayamnya jenis 909 kalau tidak salah ya. Karena ini kan bukan kandang saya ya teman-teman. Kandang saya itu ada di rumah. Ini kandang teman saya. Dia lagi di sana lagi sortir telur. Saya kurang tahu, saya juga nggak tanya ini kandang ayam jenis apa. Apa suhu kandang mempengaruhi produktivitas? Misal musim hujan kan lebih dingin. Betul. Suhu kandang itu sangat berpengaruh sama produktivitas ayam. Kalau suhunya terlalu panas, ayam akan menjadi stres. Biasanya kalau stres, dia akan malas bertelur. Ya masih mending kalau malas bertelur. Kalau mati, nah jadi gitu. Jadi kalau suhu panas, dia biasanya stres itu. Jadi untuk menanganinya itu ada vitaminnya. Kalau untuk suhu dingin, terlalu dingin itu juga biasa dia stres. Tapi kalau untuk daerah saya itu dinginnya itu minimal hanya di 25 derajat. Di sini tidak terlalu dingin untuk daerah saya. Tapi kalau panas pernah tembus sampai di angka 37 derajat. Nah, kalau di angka segitu ayam pada stres semua. Kadang sampai mati-mati. Kalau di pegunungan bagus nggak bang buat ternak petelur? Bagus. Karena di sini juga ada juragan ternaknya itu di daerah pegunungan. Yang apa? Tapi kita harus rajin menjaganya ya, karena yang takutnya itu adalah binatang buas. Pernah gagal panen nggak bang? Gagal panen.
Ini nggak dipanen, ini maksudnya gini ya. Ini yang dipanen bukan dagingnya tapi telurnya. Mungkin kalau gagal sih nggak pernah, gagal 100% nggak pernah. Yang dimaksud gagal di ayam petelur ini adalah produktivitas telurnya itu menurun. Dia menurunnya itu biasa kekurangan vitamin aja atau lagi sakit. Kekurangan vitamin atau lagi sakit aja. Dia produktivitas telurnya menurun. Tips usaha ayam Bang. Oke. Saya jelaskan lagi, ini sudah berapa kali saya jelaskan. Nanti bisa di channel YouTube saya juga ada ya. Kalau kurang jelas ada di channel YouTube atau scroll saja di beranda saya di sini banyak tentang ayam petelur. Jadi tips untuk pemula itu membuka usaha ayam petelur, itu yang pertama kalian ketahui adalah lokasinya. Lokasinya itu harus strategis. Usahakan itu jauh dari rumah warga. Kenapa? Supaya tidak mengganggu aromanya serta suara ini ayam. Itu yang pertama, itu lokasi. Yang kedua itu adalah modal. Modalnya itu mesti tinggi pasti. Ini modal untuk buat ayam ini sangat tinggi. Ini bagi saya ya, ini sangat tinggi. Dia per satu ekornya itu membutuhkan kurang lebih 150.000. Itu 150 sudah meliputi kandang baterai, perlengkapannya, kandang luar, bibit ayam pakan pertama, serta obat-obatan dan vaksinasinya. Yang ketiga itu adalah yang perlu diketahui adalah ilmu. Ilmu itu sangat penting karena kita tidak boleh nekat. Modal nekat itu tidak boleh, karena apabila kita tidak memiliki ilmunya, apabila ayam terserang penyakit pasti akan banyak yang mati, karena kegagalan peternak itu pada dasarnya itu adalah saat ayam terserang penyakit. Dimana kita mendapatkan ilmunya itu belajar sama peternak yang ahli peternakan atau belajar sama teman-teman yang punya usaha yang kita inginkan. Jadi untuk modalnya tadi 150.000 ya per ekor. Itu meliputi bibit, kandang baterai, kandang luar. Jadi 150.000. Nah, yang mau lihat makan ini lagi diberikan proses makan. Jadi ini lagi diberikan proses makanan. Jadi ini dia diberikan makan itu siang hari sama pagi hari. Itu 200 juta kan awalnya. Kalau ayamnya udah nggak bisa nelur lagi gimana? Apa beli ayam lagi? Iya benar. Jadi setelah selang 2 tahun itu kita harus mengganti ayamnya. Hanya saja modal yang kita keluarkan sudah menurun karena kita sudah memiliki kandang luar dan kandang dalam. Jadi umurnya ini adalah 2 tahun. Kawinnya itu gimana? Jadi ini tidak kawin ya, bro. Ini semua adalah betina, tidak ada jantan. Kok bisa bertelur? Nah, pada dasarnya semua ayam betina itu dapat bertelur. Asal umurnya tercukupi, kondisi badannya sehat, dan vitaminnya dan mineralnya tercukupi. Jadi walaupun tanpa perkawinan dia dapat bertelur. Hanya saja kekurangannya telur yang dihasilkan tidak bisa ditetaskan. Jadi apabila ingin ditetaskan, jadi ini lokasinya, saya ada di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Jadi cara keluarkan ayamnya bagaimana? Ini harus dibuka ini harus dibuka. Soalnya dipaku. Kenapa dipaku? Ayam ini sangat kuat. Kalau sudah mengamuk, ini bisa jebol. Makanya dia harus dipaku kuat-kuat. Beda dengan kandang saya kan dari galvanis, jadi pintunya di depan. Kalau pintu ayam yang kandang kayu, pintunya itu di atas. Dia harus dibuka dulu.
Di mana? Di Luwu Utara, di Buni-Buni, bro. Di Buni-Buni ya, saya di Buni-Buni. Prospek kedepannya ayam petelur itu sangat bagus. Soalnya begini, kebutuhan telur itu masih sangat kurang. Kenapa saya bilang sangat kurang? Semua kan ini kan telur sekarang sudah jadi bahan pokok ya yang dibutuhkan sama masyarakat, karena dari anak kecil sampai orang tua semua itu mengkonsumsi telur. Nah, jadi ini kedepannya ini sangat baik prospeknya. Nah, ya gitulah kurang lebih penjelasannya. Sorry teman-teman, saya nggak bisa terlalu barbar bicara. Kita sudah mulai loyo ini. Jadi kalau untuk benar, untuk pendapatan itu tergantung dari harga telur di pasaran. Kalau harga telur lagi merosot, pendapatan kita akan berkurang. Tapi apabila telur lagi naik daun seperti saat ini, pendapatan kita akan lebih tinggi. Jadi gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadinya ayamnya tidak bertelur ya teman-teman. Apa? Sudah tidak bertelur. Ayam petelur dia itu biasa bertelur di pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, itu maksimal 2 siang. Itu paling ramai dia di pukul 8 pagi. Ini sudah tidak ada telurnya karena sudah dipanen. Teman-teman bentar ya, aku tinggal sebentar, saya mau ambil power bank. Oke, lanjut lagi. Lagi ambil power bank soalnya HP-nya lowbat. Jadi ayam ini hidupnya sangat sehat ya teman-teman. Kenapa saya bilang sangat sehat? Dia setiap bulan mesti harus divaksinasi. Setiap bulan dia harus divaksinasi. Dan setiap 2 hari sekali dia harus disemprot dengan cairan disinfektan. Dan setiap bulan juga dia harus diberikan vitamin dan diberikan obat cacing. Jadi gitu. Jadi ayam ini hidupnya harus sangat sehat. Karena ayam ini mudah terserang penyakit. Kalau nggak bisa bertelur lagi diafkir bang. Diafkir, dijual atau dipotong. Ya benar, ini ayamnya 2 tahun terus di sini. Jadi selama 2 tahun dia di kandang. Tahu dari mana kakak ayamnya nggak bisa bertelur lagi?
Ya, kan ini ada batasnya ya. Ini ada batasnya. Ini batasnya ini untuk 2 ayam. Jadi biasa peternak itu dia meneliti. Ini ada tanda-tandanya. Oh, ini berarti bertelur semua. Ini bertelur semua. Jadi kalau dia tidak bertelur, biasanya ditandai. Untuk mempermudah ditandai dengan spidol. Nah, kan ini telurnya, ini telur ayam ini tidak mungkin menyeberang ke sini. Jadi gitu. Jadi cara penandanya seperti itu. Apabila dia tidak bertelur selama seminggu, biasa dia diafkir. Jadi kurang lebih ini populasinya 1.200 ekor. Vaksinnya lewat apa? Vaksinnya itu ada yang lewat suntik, ada yang lewat minum. Jadi tergantung jenis vaksin yang digunakan. Biar nggak stres ayamnya bagaimana bang? Tergantung itu stresnya bagaimana. Karena banyak faktor penyebab stres. Pertama dari cuaca atau lingkungan luar. Jadi gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui untuk mencegah stres itu bagaimana? Ya stresnya dia karena apa? Karena cuaca kah? Atau karena lingkungan luar? Modal 200 juta itu kira-kira satu kandang aja dapatnya atau berapa bang? Ini 200 juta semua ya. Ini 200 juta semua, kandang luar, kandang dalam, kandang baterai, bibit, pakan awal, obat-obatan dan vaksinasi. Jadi itu kurang lebih 200 juta. Kalau uang habis juga stres. Oh iya. Kalau uangnya habis stres juga. Jadi gitu. 1 ekor ayam sehari bertelur berapa biji bang? Sehari dia itu 1 ekor 1 biji. Nah itu sudah kodratnya dari yang kuasa ya. 1 ekor 1 biji. Kalau ada yang 1 ekor 2 biji itu rezeki. Tapi itu sangat jarang terjadi. Ribet nggak bang pelihara ayam begini? Tidak ribet. Kita hanya perlu memeliharanya itu sehari itu pagi hari maksimal 1,5 jam, siang hari 1,5 jam, sore itu 1 jam. Jadi kurang lebih 4 jam. Kerjanya ini maksimal hanya 4 jam maksimal. Jadi sisanya kita bisa tidur-tiduran atau kerja yang lainnya. Dari waktu beli ayam bibit mesti nunggu berapa lama bang sampai bisa bertelur? Jadi pada saat beli bibitnya itu kan kita belinya itu di umur 13 minggu. 13 minggu ya teman-teman. Itu 13 minggu dia belum bisa bertelur. Karena ayam apabila dia kondisinya sehat, dia bertelur itu pada saat umur 18 minggu. Nah, jadi kurang lebih dari 13 minggu ke 18 minggu itu kurang lebih 1 bulan kita pelihara, dia sudah dapat bertelur. Bang, kira-kira kalau ada yang kena penyakit satu, apakah nular ke ayam yang lain? Benar. Jadi kalau satu terserang, semua akan terkena apabila tidak ditangani. Tapi kalau kita menanganinya dengan benar, insya Allah tidak akan menular. Makanya pentingnya ilmu sebelum kita buka usaha ayam petelur. Dapat berapa kotak sehari? Kurang lebih sehari dapat 30 kotak. Bisa lebih dari 30 kotak. Nah ini lagi makan siang ya. Untuk kotorannya teman-teman, untuk kotorannya itu biasanya dibersihkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Terus kotorannya kemana? Kotorannya itu nanti ada yang beli. Itu biasanya yang beli itu adalah petani merica dan petani jagung.
Di mana beli bibitnya bang? Di Lu Utara. Ada di Bone-Bone bro. Di Lu Utara bibitnya ada di Bone-Bone. Ada di Tani Maju dan di Dirga CPS. Ini usianya pensiun dia sampai 2 tahun kurang lebih. Kalau kesehatannya dia normal, kurang lebih 2 tahun dia sudah pensiun. Cara mengetahui ayam sakit itu kita lihat dari jenggernya ya. Kalau jenggernya dia, ini kan ayam sehat ini, jenggernya merah. Kalau ayam sakit itu biasanya jenggernya berwarna pucat atau berwarna biru. Biru itu pasti sakit dan dia tidak aktif. Saya sudah mulai hilang tenaga teman-teman, mulai lemes aku. Alhamdulillah komen aku dibaca. Pakannya ini banyak lalatnya ya. Ini pakannya ini jagung giling, konsentrat khusus untuk ayam, serta katul atau dedak. Ini dicampur jadi satu. Kok pada nggak puasa sih? Iya, ayamnya lagi nggak puasa. Soalnya ayamnya lagi hamil mbak. Minumnya bagaimana? Ini minumnya nih. Ini minumnya. Ini tempat minumnya, ini tempat pakannya. Nah ini kebetulan lagi proses pemberian vitamin untuk ayamnya. Ini telurnya ya teman-teman ya, 1 papan. Ini ciri-ciri telur ayam sehat ini. Jadi telurnya sehat, tidak busuk. Ini bisa bertahan sampai kurang lebih 1 bulan. Tergantung cara kita penyimpanannya, asal tidak terkena air dan sinar matahari. Oke, salam peternak sesama dari Ciumas. Oke bang, salam dari Kabupaten Lu Utara, Sulawesi Selatan. Harganya berapa bang? Harganya itu, harga bibitnya itu waktu hari umur 13 minggu kurang lebih 70.000. Lebih baik DOC atau pulet bang? DOC atau pulet itu tergantung dari kemauan kita ya. Kalau kita mau sedikit ribet, kita pelihara DOC, dari DOC. Tapi kalau ingin instan, kita ambil pulet aja. Daripada beli bibit, mana ini? Kalau mau jual telurnya dicuci nggak? Oh nggak, jadi telurnya nggak boleh dicuci. Jadi telur itu nggak boleh dicuci, hanya boleh dibersihkan aja dari kotorannya biasa yang menempel. Dibersihkan itu pakai kain ya, kain kering. Jadi tidak boleh dicuci. Boleh dicuci asal segera dikonsumsi. Minimal itu maksimal itu 1 minggu. Karena kalau dia sudah dicuci itu waktunya nggak akan bertahan lama. Mungkin 1 minggu itu sudah mulai membusuk. Jadi untuk telurnya dijualnya itu dipasarkan di pasar-pasar ya. Awalnya itu kita menawarkan dulu ke para pengepul telur. Setelah ditawarkan 1-2 kali, nanti selanjutnya dia akan menelpon untuk minta. Kalau masalah pemasaran itu tidak ribet, tidak susah, sangat mudah. Karena telur ini kan bahan pokok makanan kita sehari-hari. Salam dari Papua bang, oke mantap kakak. Salam juga dari Sulawesi Selatan.
Hadir pertama dari Kalimantan Barat Bang, mau nanya pelihara ayam bertelur apa mulai dari kecil? Oke, mantap Kalimantan Barat. Jadi peliharanya itu dari pulet ya bro. Pulet itu pada saat ayamnya itu mulai umur 13 minggu. Dipelihara ini pada saat umur 13 minggu. Saat ini ayamnya umur kurang lebih 30 minggu. Jadi gitu. Kami nggak dari DOC ya, tapi kami peliharanya dari pulet atau di umur 13 minggu tersebut. Itu paralon dibikin, itu paralon dibelah dua. Ya benar, paralonnya dibelah dua. Untuk tempat minumnya, ini yang ukuran 3 inci untuk tempat minum ayamnya. Kalau tempat pakannya itu digunakan itu dari talang air. Modal itu semua berapa bang? Ini modalnya semua kurang lebih 200 juta. Modalnya ini untuk 1200 ekor kurang lebih 200 juta. Bang, kalau mau bikin minumnya harus pakai vitaminnya ya bang. Vitamin tidak diberikan setiap hari ya. Vitamin hanya diberikan waktu tertentu pada saat ayam kurang sehat. Jadi gitu. Kebetulan saat ini ayamnya lagi pemberian vitamin. Nih, itu warna kuning kayak Estrajos. Nah, jadi ini pemberian vitamin. Jadi tidak setiap hari diberikan vitamin. Ada kalanya diberikan vitamin pada saat ayam mulai tidak sehat atau memang ada ciri-ciri kekurangan vitamin. Kalau yang sakit dipisahin nggak bang? Ada kandang khusus ya benar. Kalau ada yang sakit itu harus dipisahkan di kandang khusus. Contoh seperti ini. Nih, ini kan kandang khusus ini. Ini khusus untuk ayam yang sakit. Ayam sakit tidak boleh dicampur dengan ayam yang sehat. Takutnya itu nanti menular. Oke teman-teman, kayaknya sudah cukup waktu live saya, kurang lebih sudah 1 jam. Tenaga saya sudah terkuras, lagi puasa. Jadi saya lihat ini yang kasih lihat terakhir hasil panen hari ini ya. Ini hasil panen hari ini. Aduh, saya harus duduk dulu nih. Ini hasil panen hari ini. Ada 10, 20, 25. Tadi ada yang diangkat. Mungkin ini baru 25 RT atau 25 rak. Nanti sore masih dipanen lagi yang belum bertelur. Jadi cukup sekian live saya. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah komen, yang sudah sapa-sapa. Nantikan live saya. Pokoknya kalau ada notif dari saya live itu pasti tentang peternakan. Entah peternakan ayam telur atau ayam potong. Nah, oke ya teman-teman ya. Saya tidak bisa melanjutkan live karena sudah kondisi mulai tidak stabil karena lagi puasa juga. Saya doakan semoga puasa kalian semua lancar, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga video saya bermanfaat buat kalian untuk memulai membuka usaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.